Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Public Relation dengan materi press release yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hikmatul Jawahiro, dan dua rekan saya, Yusril Dwi Mahendra dan Leli Rahmawati. Adapun dalam press release itu sendiri terdapat 6 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari press release, yang kedua adalah 3 kategori press release, dan yang ketiga ciri siaran pers yang baik, cara menulis rilis, jenis-jenis siaran pers, dan fungsi press release itu sendiri. Poin yang pertama adalah pengertian press release. Press release atau biasa disebut dengan siaran pers merupakan bentuk komunikasi antara institusi dengan wartawan, atau bisa dikatakan suatu kegiatan penyampaian pesan oleh humas kepada media massa, atau tanggapan respon yang berisi penjelasan atau hak jawab. Menurut Thomas, press release bisa dikatakan sebagai informasi yang disiarkan pers, biasanya berbentuk media massa, kemudian dibentuk dengan menggunakan prinsip keadilan, menggunakan prinsip objektivitas, tidak memihak dan menyalahkan orang lain, tidak mengandung unsur propaganda, dan tidak mengandung unsur sara. Dalam membuat press release, harus tahu dan mengerti mengenai karakter suatu media massa serta visi misi media massa. Terdapat 3 kategori press release. Yang pertama ada hard news press release, yang kedua soft news press release, dan yang ketiga adalah embargo, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin yang selanjutnya, hard news press release. Kegiatan press release yang dilakukan oleh humas DOM respon informasi yang berkembang secara tiba-tiba, dan humas dalam hitungan maksimal 2x24 jam harus segera melakukan tanggapannya. Poin yang selanjutnya, soft news press release, yaitu kegiatan yang dilakukan humas atas pemberitaan yang lebih bersifat tidak begitu prinsip, tidak langsung berkaitan dengan kepentingan organisasi, dan tidak perlu reaktif ditanggapi. Yang selanjutnya, embargo. Kegiatan dari humas melalui press release yang isinya meminta kepada media untuk tidak memberitakan terlebih dahulu suatu kejadian atau peristiwa. Yang selanjutnya, ciri siaran pers yang baik. Ada 4. Yang pertama, informasinya harus mengandung nilai berita, tulisannya harus berkualitas, menggunakan kalimat yang mudah dipahami, dan disajikan secara faktual. Baiklah, di sini saya Yusril Dwi Mahendra melanjutkan presentasi dari Mbak Hikmah dan Mbak Leli. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama cara menulis rilis, jenis-jenis siaran pers, dan fungsi press relation. Yang pertama cara menulis rilis, yaitu dengan 5W plus 1H. Yang kedua menggunakan bahasa sehari-hari, tidak baku, terus membuang kata-kata yang tidak penting. Gunakanlah kalimat pendek yang efektif. Setiap paragraf terdiri dari 4 atau 5 baris. Selanjutnya, usaha spasi ganda, terus memberikan keterangan jika press release tersebut diembargo. Selanjutnya, periksa ejaan nama orang, dan yang terakhir tulis 1 lembar saja. Yang selanjutnya itu jenis-jenis siaran pers. Di sini jenis-jenis pers ada 2. Yang pertama rilis pengumuman dan rilis tidak lanjut. Rilis pengumuman terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu event release, personal release, program releases, progress release, product release, bad news release, dan crisis release. Yang kedua rilis tidak lanjut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu new information release, comment release, position release, public interest in release, dan speech release. Yang terakhir yaitu fungsi press release relation. Yang pertama yaitu terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu basic public release,
Umumnya hal ini terkait dengan berbagai informasi umum yang mengandung news value bagi media, yaitu seperti pentingnya perusahaan itu bagi beberapa media yang akan mengiklankannya ya. Yang kedua itu produk rilis. Setiap perusahaan kerap meluncurkan produk atau jasa yang perlu diketahui publik. Dalam prakteknya, tema produk atau jasa cenderung dianggap menjadi informasi yang hanya menarik media khusus. Yang ketiga, financial release. Topik ini sering menjadi konsumsi umum bila menyangkut perusahaan besar atau memiliki nilai keuangan yang sangat besar. Yang keempat, masalah bahasa. Peran bahasa menjadi strategis. Bisakanlah seperti bahasa yang sederhana, komunikatif, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu relevansi. Semua media cenderung berprinsip siaran pers sebagai sebuah karya komunikasi yang diproduksi dan disampaikan oleh humas. Jadi sangatlah terstruktur dan terstrategikan. Sekian, terima kasih itu dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.